Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga ikhwah fillah semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai inilah ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki dari langit. Lalu, apa sajakah ciri-ciri orang tersebut? Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang lain lagi. Ikhwah yang dirahmati Allah, setiap individu memiliki takdirnya masing-masing. Rezeki, jodoh, dan kematian semuanya merupakan bagian dari rencana ilahi yang tidak dapat disangkal. Meskipun banyak orang bekerja keras untuk mencapai kemakmuran dan kekayaan, tapi kenyataannya masih ada yang belum mencapai seperti yang diharapkan. Di sisi lain, ada golongan yang rezekinya datang dengan mudah dan diyakini Allah sebagai penjamin rezekinya. Seperti yang diungkapkan dalam Quran surah At-Tolaq ayat 3. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga, dan siapa yang bertawakal kepadanya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa penuh dalam menentukan segala urusannya. Selanjutnya, orang yang selalu dikejar rezeki memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satunya adalah kecenderungan untuk melakukan sedekah, yang merupakan perbuatan mulia, karena dengan memberikan sebagian kecil dari penghasilan kita secara tidak langsung membantu banyak orang, dan doa dari orang yang terbantu memiliki kekuatan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita juga tahu bahwa ketika kita bersedekah dengan tulus, Allah akan memberikan penggantian berlipat ganda, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bersedekah di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 bulir, dan setiap bulir berisi 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, karena Allah Maha Pemurah dan Maha Mengetahui. Hai sahabat yang beriman, apakah diperbolehkan bagi kita untuk bersedekah sambil berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan kekayaan di dunia? Ya, hal tersebut boleh dilakukan selama harapan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kepada manusia lain yang mungkin memberi kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini tidak dianjurkan, karena dengan berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mengabaikan perintah Allah untuk tidak tergantung pada makhluk lain yang mengindikasikan bentuk syirik. Selanjutnya, orang yang gemar bersyukur adalah hal yang sangat diakui, bahwa ketika kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan, baik saat mendapatkan rezeki, berubahnya harta benda, kesehatan, atau bahkan dalam situasi ujian dan sakit, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat bagi kita dengan kuasanya, dan bahkan akan menyembuhkan penyakit dalam diri kita, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa jika kita bersyukur, pasti Allah akan menambahkan nikmat untuk kita. Namun, jika kita mengingkari nikmatnya, maka azabnya akan sangat pedih. Oleh karena itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi, karena dengan melakukan hal ini, nikmat kita akan terus bertambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya,
Orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah memang terkenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam sebuah hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqiah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita. Karena surat ini mampu membawa berkah rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Insya Allah. Terakhir, orang yang sering beristighfar. Istighfar adalah salah satu bentuk upaya batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang kita lakukan. Orang yang selalu beristighfar secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, kemungkinan besar rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mencapai kita, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hud ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa hendaklah kita meminta ampunan kepadanya dan bertaubat. Jika kita melakukannya, Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus hingga waktu yang telah ditentukan, dan akan memberikan balasan keutamaan bagi setiap orang yang mempunyai keutamaan. Oleh karena itu, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar agar hati kita tidak menjadi kotor dan agar hati kita menjadi bersih. Kemudian kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Karena kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berhati bersih. Orang yang kelima adalah mereka yang rajin berdoa dan selalu berusaha. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Saat kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangatlah tidak mungkin bagi seseorang hanya berdoa tanpa berusaha untuk mendapatkan apa yang diminta dalam doanya. Oleh karena itu, selain berdoa, kita juga harus berusaha untuk memperoleh hasil dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dinyatakan dalam pepatah man jadda wajada, yang berarti orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, yang keenam adalah orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, tawakal berarti berserah diri dan mengandalkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal adalah mereka yang memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki kuasa untuk memberi, memberkahi, dan melindungi. Ini berarti memberikan manfaat dari apa yang telah Dia ucapkan, memberikan nikmat kepada seluruh manusia dan ciptaannya, serta melindungi dari keburukan yang mungkin dilakukan manusia atau bahkan setan. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa jika kita benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita, bagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dengan perut lapar dan kembali dengan perut kenyang. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki bahkan untuk seekor burung. Maka bagaimana dengan kita sebagai manusia yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah rezeki tidak akan pernah terputus dari pemberiannya kepada kita. Kafilah yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki dari langit. Semoga kita selalu diberikan kelapangan dan kelancaran rezeki untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.